Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Assalamualaikum Muhammad Rifo warahmatullahi Alfata. wabarakatuh. Saya Widya Utami Simatupang. Nama saya Fatur Rahman Saleh. Saya Fitria Nuramalia. Nama, nama saya Muhammad Zidan Nur Fauzi. Oke, di sini Oke, jadi di sini kita kami akan menjelaskan tentang klien brief kami yang akan dijelaskan mulai dari Fatur. Silakan Fatur. Baik, di sini klien brief akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu ada nama perusahaan, yang mana nama perusahaan itu kami ada Harmoni Musik. Yang kedua itu bidang usaha. Bidang usaha kami itu adalah aplikasi musik. Selanjutnya judul proyek UI atau UX-nya desain aplikasi musik. Selanjutnya apa yang ingin dicapai dari proyek ini? Proyek ini menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, menarik, dan mengandung eksplorasi musik bagi pengguna, mempercepat interaksi, dan kemudahan akses ke konten musik. Selanjutnya tema atau pesan proyek, yaitu menyediakan platform bagi pengguna untuk menikmati dan menemukan musik dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya deskripsikan ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup aplikasi meliputi streaming musik, pembuatan playlist, rekomendasi musik, dan interaksi sosial antar pengguna dalam berbagai musik. Selanjutnya klien. Klien kita itu ada di Ari Music Group. Pesaing klien saat ini ada Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan juga Joox. Selanjutnya citra atau kesan yang ingin dimunculkan dari desain aplikasi, yaitu modern, user-friendly, dinamis, dan fokus pada kemudahan navigasi dengan sentuhan estetika yang elegan. Selanjutnya target pengguna akhir, pengguna dari semua kalangan, terutama anak muda yang sering menggunakan aplikasi musik untuk hiburan dan eksplorasi musik baru. Selanjutnya jelaskan konsep fitur desain yang nantinya akan dirancang di aplikasi. Rekomendasi musik berdasarkan preferensi pengguna, tampilan visual yang mendukung mood dari musik, integrasi dengan media sosial untuk berbagi musik dan playlist. Selanjutnya jelaskan manfaat desain aplikasi bagi klien. Yang pertama itu ada meningkatkan engagement pengguna. Yang kedua mempermudah pengguna untuk menemukan musik yang sesuai selera. Yang terakhir memperluas bagi pengguna dengan desain yang menarik dan fungsional. Selanjutnya jelaskan timeline pengadaan proyek desain aplikasi. Wait, tolong wait. Mana tuh? Penelitian dan pengumpulan data 2 minggu. Pembuatan wireframe dan mockup 3 minggu. Pengujian prototype 2 minggu. Finalisasi desain 1 minggu. Dan total waktu yang kita tempuh yaitu 8 minggu. Selanjutnya software yang digunakan dalam bentuk desain UI aplikasi adalah Figma. Berapa banyak konsep desain yang akan dirancang? Oke, konsepnya ada 2-3 konsep desain utama untuk dievaluasi dan diuji coba sebelum finalisasi. Selanjutnya anggaran dibutuhkan. Oh, ini anggaran berapa ya? Buatin aja dulu. Oke, dikat ya nanti ya. Selanjutnya bagaimana metode persiapan perencanaan desain aplikasi? Melakukan riset pengguna, analisis pesaing, dan brainstorming ide desain dengan mempertimbangkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Jelaskan langkah-langkah dalam pembuatan desain UI aplikasi. Yang pertama itu penelitian pengguna dan analisis kebutuhan. Yang kedua pembuatan wireframe untuk struktur dasar. Yang ketiga itu pengembangan mockup desain dengan elemen UI. Yang keempat pengujian prototipe dengan pengguna. Dan yang terakhir adalah finalisasi desain berdasarkan umpan balik pengguna. Yang terakhir bagaimana hambatan yang ada saat ini dalam pembuatan desain UI aplikasi. Yang pertama itu ada keterbatasan waktu dalam pengujian dengan pengguna. Yang kedua beragamnya preferensi pengguna yang harus diakomodasi. Dan yang terakhir kesulitan dalam menemukan keseimbangan antara estetika dan fungsionalitas. Dan selanjutnya technical brief akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Zidan. Silakan Zidan. Oke, technical brief. Yang pertama, nama klien ada Arya Music Group. Nama aplikasinya ada Harmony, aplikasi platform musik. Tujuan utama aplikasi yaitu memberikan
platform streaming musik yang intuitif dan mudah digunakan dengan fitur personalisasi musik untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menemukan musik baru. Segmentasi pasarnya yaitu pengguna berusia 18 hingga 35 tahun, pecinta musik yang aktif, menggunakan teknologi, dan terhubung ke media sosial untuk berbagi konten dan rekomendasi musik. Untuk kompetitor dan inspirasinya yaitu Spotify, Apple Music, Joox, dan terinspirasi dari antarmuka yang ramah pengguna, algoritma, rekomendasi musik yang kuat, dan integrasi dengan media sosial. Produk desain aplikasinya, desain minimalis dengan fokus pada interaksi pengguna, pemutaran musik yang cepat, serta fitur rekomendasi dan playlist yang dipersonalisasi. Untuk hasil luarannya yaitu proposal design, wireframe lo-fi untuk persetujuan, high fidelity prototype, user testing, menggunakan usability testing dan questionnaire SUS, dan terakhir UI asset atau komponen desain. Untuk waktunya, penelitian dan pengumpulan data itu 2 minggu, pembuatan wireframe 3 minggu, pengujian prototype 2 minggu, dan finalisasi desain 1 minggu. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ide statement project pada aplikasi kami yang kami akan buat, di mana titelnya ini tentang aplikasi platform musik. Manajemennya itu ada Yoga, di tim itu ada saya Widya, ada Fitri, ada Yoga juga, ada Fatur, ada Rivo, dan Zidan. Di mana project durasinya ini bahkan diselesaikan pada pertemuan ke-12 atau date-nya itu sampai 11 November tahun 2024. Background-nya ini di mana PT Harmoni Musik Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi musik yang bertujuan untuk memberikan platform streaming yang intuitif dan mudah digunakan dengan meningkatkan kebutuhan pengguna untuk menemukan musik baru dan berbagai pengalaman mendengarkan. Harmoni bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna dan personal untuk dan menyenangkan. Ide statementnya ini, proyek ini akan bertujuan untuk merancang antarmuka pada UI tentang pengalaman pengguna atau UX untuk aplikasi Harmoni. Aplikasi ini akan menyajikan fitur-fitur seperti rekomendasi musik dan personalisasi, pembuatan playlist, dan integrasi media sosial, sehingga memungkinkan pengguna untuk menikmati dan menemukan musik baru dengan mudah. Desain ini akan menekankan pada kemudahan navigasi, estetika, modern, dan pengalaman integratif. Projectnya ini dengan banyaknya pesaing seperti Spotify, Apple Music, penting bagi Harmoni untuk menawarkan sesuatu yang unik dan lebih personal. Melalui desain yang intuitif dan fitur personalisasi, aplikasi ini dapat menarik perhatian pengguna baru seperti meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna yang muda saat. Selanjutnya ada strateginya. Proyek ini akan berjalan dengan tujuan strategi perusahaan untuk menjadikan pemimpin dan industri musik digital dengan menciptakan pengalaman pengguna dan software. Harmoni tidak hanya akan meningkatkan engagement, tapi juga memperluas basis pengguna di kalangan anak muda yang aktif dalam teknologi dan media sosial ini. Akan membantu perusahaan untuk mencapai pertumbuhan dan berkelanjutan untuk meningkatkan posisi pasar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali ke... Oh, ini maaf. Ada kesalahan. Di sini akan saya lanjutkan tentang title projectnya tentang Harmoni Musik. Di mana stand desainnya ini ada warna, font, layout, dan edge. Desain konsepnya ini aplikasi memberikan pengalaman untuk mendengarkan musik dan personal internship dan dengan fokus pada penemuan musik baru dan kualitas yang bagus. Desain ini menggabungkan elemen visual, minimalis, dan modern dengan sentuhan estetika dan hangat dan nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zidan kembali. Oke, untuk bagian creative brief, yang pertama ada key message template-nya. Aplikasi yang kami buat ini dirancang untuk memberikan pengalaman mendengarkan musik yang personal dan imersif bagi pengguna. Dengan ini berfokus pada rekomendasi musik yang akurat dan kualitas suara dan fitur-fitur yang bagus. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menemukan lagu-lagu baru yang sesuai dengan selera mereka. Untuk SWOT analisisnya, yang pertama ada kekuatan atau strength. Di sini ada personalisasi, desain yang intuitif, dan kualitas suara yang tinggi. Untuk weakness-nya atau kelemahannya yaitu bersaing dengan platform besar yang sudah mapan seperti Spotify. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu menarik pengguna yang mencari pengalaman musik yang lebih imersif dan personal. Dan untuk ancaman atau threats-nya,
yaitu preferensi pengguna yang beragam serta risiko bahwa platform yang lebih besar bisa memperkenalkan fitur serupa. Yang pertama, rekomendasi musik berdasarkan preferensi pengguna. Aplikasi akan menawarkan fitur rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan kebiasaan mendengarkan pengguna, preferensi genre, dan artis yang sering didengarkan. Algoritma cerdas akan membantu pengguna menemukan musik baru yang sesuai dengan selera mereka. Yang kedua, pembuatan playlist otomatis dan manual. Pengguna dapat membuat playlist mereka sendiri atau menerima playlist otomatis yang disesuaikan berdasarkan suasana hati, aktivitas, atau genre tertentu. Ini akan mempermudah pengguna dalam mengakses musik yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara cepat. Yang ketiga, integrasi media sosial. Aplikasi akan memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan platform media sosial, sehingga mereka dapat berbagi musik atau playlist dengan teman-teman mereka. Ini juga bisa menciptakan interaksi sosial di dalam aplikasi, memperluas keterlibatan pengguna. Yang keempat, tampilan visual yang mendukung mood dari musik. Desain antarmuka aplikasi akan berubah atau disesuaikan untuk mendukung suasana hati dari musik yang sedang diputar, memberikan pengalaman visual yang selaras dengan audio. Yang kelima, kualitas audio yang tinggi. Aplikasi akan menekankan kualitas suara yang bagus, memberikan pengalaman mendengarkan musik yang jernih dan memuaskan, baik dalam format streaming maupun opsi kualitas tinggi untuk pengguna premium. Yang keenam, fitur penemuan musik baru. Selain rekomendasi, aplikasi akan menawarkan fitur eksplorasi yang memungkinkan pengguna menjelajahi musik-musik baru yang sedang populer atau yang berasal dari genre atau negara yang belum pernah mereka dengarkan sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Di sini ada customer insight. Yang pertama ada pengguna anak muda yang aktif dengan teknologi. Target utama aplikasi ini adalah pengguna dari segala kalangan, terutama anak muda yang secara aktif menggunakan teknologi untuk mendengarkan musik sebagai hiburan dan untuk mengeksplorasi musik baru. Mereka menginginkan aplikasi yang tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga menawarkan pengalaman yang interaktif dan personal. Yang kedua, ada pengguna mencari personalisasi. Pengguna cenderung mencari pengalaman yang dipersonalisasi, di mana aplikasi bisa memberikan rekomendasi musik yang relevan dengan selera mereka. Mereka menghargai fitur yang bisa menyesuaikan musik berdasarkan suasana hati, aktivitas, atau preferensi genre. Yang ketiga ada kemudahan akses dan navigasi. Para pengguna menghargai aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam navigasi. Mereka menginginkan akses yang cepat dan sederhana ke konten musik dengan fitur seperti pembuatan playlist yang intuitif dan integrasi dengan media sosial untuk berbagi musik. Yang keempat ada kualitas suara dan estetika yang menarik. Selain fitur, pengguna mengutamakan kualitas audio yang baik dan tampilan antarmuka yang estetik. Desain yang modern, dinamis, dan bersih menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pengalaman mendengarkan musik. Yang kelima ada kualitas audio yang tinggi. Aplikasi akan menekankan kualitas suara yang bagus, memberikan pengalaman mendengarkan musik yang jernih dan memuaskan baik dalam format streaming biasa maupun opsi kualitas tinggi untuk penggunaan premium. Yang keenam ada fitur penemuan musik baru. Selain rekomendasi, aplikasi akan menawarkan fitur eksplorasi yang memungkinkan pengguna menjelajahi musik baru yang sedang populer atau yang berasal dari genre atau negara yang belum pernah mereka dengarkan sebelumnya. Selanjutnya Oke, di sini akan ada dijelaskan benefit. Riko. Pertama, ada personalisasi pengalaman pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mendapatkan rekomendasi musik yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka, sehingga pengalaman mendengarkan musik menjadi lebih relevan dan menyenangkan. Ini membantu pengguna menemukan lagu dan artis baru yang sesuai dengan selera mereka. Yang kedua, meningkatkan engagement pengguna. Dengan fitur seperti pembuatan playlist otomatis dan berbagi di media sosial, aplikasi ini meningkatkan interaksi pengguna. Pengguna bisa terlihat lebih aktif dalam berbagi musik dan playlist yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas terhadap aplikasi. Ketiga, kemudahan akses ke musik yang diinginkan. Fitur navigasi yang intuitif dan rekomendasi yang akurat membuat pengguna dapat dengan mudah menemukan musik yang mereka sukai.
menghemat waktu dalam mencari dan menjelajah katalog musik yang luas. Keempat, pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Kualitas suara yang tinggi dan menampilkan antarmuka yang estetis memberikan pengalaman yang lebih memuaskan saat mendengarkan musik. Ini akan membantu aplikasi bersaing dengan platform musik lainnya yang sudah ada di pasar. Kelima, peningkatan basis pengguna. Dengan menawarkan pengalaman pengguna yang menarik dan fitur inovatif, aplikasi ini berpotensi menarik lebih banyak pengguna, terutama mereka yang mencari alternatif dari layanan streaming musik yang sudah mapan. Lalu yang keenam, fleksibilitas dan menemukan musik baru. Fitur eksplorasi musik baru memberikan kebebasan bagi pengguna untuk menemukan genre dan artis yang tidak mereka ketahui sebelumnya, memperluas wawasan musik mereka dan menambah nilai lebih dari aplikasi. Oke, buat semuanya, terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin bagi teman-teman semuanya, sekian dari penjelasan klien brief kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya.